Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ragnarok Part 22 atau Part 2 Season 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat. Ada yang 6 jam plus dan juga yang terbarunya ya guys ya. Langsung aja cek ke playlist buat yang belum nonton part sebelumnya. Dan untuk sekarang tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Jaehyun yang kelelahan karena ternyata latihannya lebih buruk dan melelahkan dari yang ia duga. Meski begitu, Jaehyun tak menyerah. Ia terus melakukan latihan sehingga tubuhnya sangat kelelahan. Jaehyun berhasil menyelesaikan tes level 41 dengan sempurna, sehingga hal itu pun langsung membuat pemahaman Jaehyun mulai meningkat drastis. Jaehyun mulai tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang dirinya mengerti tentang maksud dari amplification pada buku 4 Star Magic. Amplification adalah sebuah peningkatan skill. Dengan kata lain, itu berarti menaikkan level skill milik dirinya. Jaehyun mengatakan bahwa pencapaian tersebut bisa dicapai berkat pemahaman tentang magic formula yang dimilikinya. Jaehyun terdiam dan memperhatikan kain yang digunakannya, dan berkat hal itu skill magic raw milik dirinya meningkat 1 level, dan sekarang Jaehyun sudah sekuat rank B tertinggi atau awal dari rank A. Jaehyun ingat kembali dengan perkataan Soyoung yang berkata bahwa konsep 4 star magic harus dipelajari sendiri. Ia tahu bahwa ternyata itu benar, sehingga sekarang ia tersenyum dan berkata bahwa hubungan ia dan Soyoung sudah seperti murid dan guru sesungguhnya. Di tempat lain sendiri terlihat ada Gu Jae-in yang sedang membaca dan ada seseorang yang ingin masuk ke dalam ruangannya. Gu Jae-in membiarkan orang tersebut masuk. Terlihat orang yang datang adalah salah satu instruktur. Dan ketika masuk ia ketakutan karena sekarang reputasinya jatuh di hadapan Gu Jae-in yang merupakan direktur. Di sana ia pun menundukkan kepalanya dan ia berkata bahwa persiapan event Guild Experience telah selesai. Gu Jae-in hanya menatap tajam ketika mendengar hal tersebut, dan si instruktur menjelaskan bahwa ia sudah memastikan dan semuanya tidak akan ada masalah. Gu Jae-in pun berkata bahwa itu bagus. Dengan tatapan yang mengerikan ia berkata bahwa semua hal pasti berguna, meskipun sekarang mungkin tidak berguna sedikit pun. Si instruktur kepanikan ketika mendengar hal tersebut karena ia tahu jika hal itu ditujukan pada dirinya. Cerita pun berganti kembali ke Jaehyun yang sedang berjalan-jalan. Jaehyun terdiam karena saat ini ia merasakan sesuatu di antara pepohonan. Jaehyun menghentikan langkah kakinya dan ia berkata agar orang yang mengikutinya keluar karena jika tidak maka Jaehyunlah yang akan menghampiri mereka. Jaehyun mulai menggunakan kekuatannya dengan hebat. Terlihat beberapa orang langsung diketahui oleh kekuatan tersebut dan berhasil ditemukan dengan mudah oleh Jaehyun. Jaehyun tersenyum karena hal tersebut, sedangkan salah satu orang di sana langsung bersiap untuk melakukan serangan. Jaehyun dengan mudah bisa menghindari semua serangan itu. Tak cukup sampai di sana, ia juga mendekat dan langsung bersiap untuk melakukan hantaman pada manusia yang datang. Jaehyun pun melakukan tendangan Simadun tepat pada ulu hati orang di hadapannya, sehingga orang itu terpental dan menyebabkan ledakan luar biasa. Jaehyun tersenyum, ia berkata bahwa mereka sepertinya ketinggalan berita tentang kekuatan dari Jaehyun. Namun orang-orang lainnya tak berhenti, mereka lanjut bergerak dan akan menyerang kembali. Jaehyun kesal, ia berkata bahwa orang-orang itu berani menyerang di area sekolah, jadi hal itu pasti karena perbuatan dari Gu Jae-in. Jaehyun mulai mengumpulkan kekuatannya. Ia menatap dengan dingin sambil bersiap untuk melancarkan semua serangan tersebut dengan cepat. Jaehyun di sana mengatakan bahwa ia punya satu hal yang ingin dikatakan, yaitu mereka semua telah memilih lawan yang salah. Jaehyun menggunakan magic raw yang telah dilatihnya, dan terlihat sekarang kekuatan itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lagi-lagi ledakan besar terjadi. Jaehyun menatap dingin namun tiba-tiba wajahnya menjadi kaget. Sambil menghilangkan kekuatannya, di sana ia berkata bahwa dirinya merasakan aura yang berbahaya. Wajah Jaehyun mulai mengeluarkan keringat dingin karena ia kaget dengan apa yang ada di hadapannya. Orang yang datang menggunakan jubah dengan bulu gagak yang berterbangan. Jaehyun mulai kesal dan ia bertanya tentang bagaimana bisa orang tersebut ada di sana. Wajah Jaehyun sangat kesal pada keadaan saat ini, sedangkan orang yang datang ternyata menatap dingin dan ia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak berjumpa dengan Jaehyun yang merupakan putranya. Jaehyun pun langsung mengumpulkan kekuatan penuhnya, lalu tanpa basa-basi ia langsung menyerang dengan kuat. Namun ayahnya yang merupakan sang gagak Odin santai saja dan ia bisa menghindari serangan tersebut dengan mudah. Jaehyun tak menyerah, ia mulai menggunakan kekuatannya kembali untuk menyerang ayahnya yang dikenal sebagai sang gagak. Serangan itu bergerak dari berbagai arah menuju ayah bejatnya tersebut. Namun ayahnya mulai mengambil senjata dan ayahnya pun langsung menangkis semua serangan tersebut dengan sangat cepat. Jaehyun kesal dengan hal tersebut. Tak hanya itu, di sana Jaehyun juga bergerak cepat untuk menghindari serangan dari ayahnya.
Meski begitu, Jaehyun tetap terkena serangannya. Jaehyun panik dan ia berkata bahwa tadi ia tak melihat serangannya sehingga bisa terluka seperti itu. Terlihat serangan dari Sang Gagak sangatlah kuat dan bisa menyebabkan kehancuran luar biasa di belakang Jaehyun. Mereka berdua pun terhenti setelah serangan besar tersebut. Sang Gagak berkata bahwa ia hanya ingin melihat anaknya, dan ia berkata bahwa sepertinya temperamen anaknya sekarang sangatlah buruk. Jaehyun pun berkata bahwa itu omong kosong karena ia tak pernah menganggap si Gagak sebagai ayahnya sendiri. Si Gagak mengatakan bahwa sepertinya Jaehyun sedang masa puber, dan si Gagak juga memberitahu bahwa ia akan mengatakan alasan dirinya datang ke tempat tersebut. Dengan tatapan dingin di sana, si Gagak bertanya tentang apakah Half Eye Sirgat mendekati Jaehyun. Jaehyun yang mendengar hal itu kaget, sedangkan si Gagak hanya menatapnya, lalu dengan cepat ia pun mengarahkan sebuah serangan pada Jaehyun. Jaehyun yang melihat hal itu menggertakkan giginya, dan ia pun membuat sebuah shield untuk menahan kekuatan tersebut. Namun skill barrier milik Jaehyun retak. Terlihat skill pertahanannya itu hancur karena ternyata damage dari bapaknya terlalu besar. Lengan Jaehyun terluka dan ia berkata bahwa kekuatan Rider Rank A ternyata sangat besar juga. Si Gagak di sana mengatakan bahwa ternyata Jaehyun ini sudah bertambah kuat dari sebelumnya. Jaehyun yang panik mulai berpikir bahwa si Gagak sepertinya menyembunyikan banyak hal, dan sekarang ia bertanya tentang apakah si Gagak ingin menghabisinya, dan si Gagak pun mengatakan bahwa ia tak akan melakukan hal tersebut. Namun dengan wajah yang mengerikan ia berkata bahwa laju kekuatan milik Jaehyun sekarang terlalu cepat bagi dunia dan bahkan mungkin akan mengganggu keseimbangan. Si Gagak menjelaskan bahwa sekarang dia hanya akan memotong satu lengan dan satu kaki milik Jaehyun agar tidak bisa bergerak seperti biasa lagi. Sebuah serangan mulai melesat cepat ke arah Jaehyun. Jaehyun yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, sehingga ledakan besar pun langsung terjadi. Si Gagak yang melihat hal itu menatap tajam, dan ternyata yang menahan serangannya barusan adalah seekor kucing yang sebelumnya. Si Gagak bertanya tentang mengapa kucing itu mengganggu dan muncul di hadapan dirinya yang merupakan Gagak Odian. Hel yang menjadi kucing itu pun berkata bahwa ia tak mengerti dengan ucapan si Gagak. Jaehyun bingung, dan ia bertanya tentang mengapa kucing itu bisa berbicara bahasa manusia. Kucing itu pun mengatakan agar sekarang Jaehyun mundur. Terlihat kucing tersebut bermanifesti dan berubah menjadi seorang manusia. Ternyata kucing itu berubah menjadi wanita cantik, dan sekarang admin pun ingin memelihara kucing yang bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi tolong berikan link pembelian kucing seperti ini di kolom komentar jika kalian punya. Kucing itu adalah bocah yang merupakan avatar dari Hel, dan nama dirinya adalah Hela. Jaehyun yang melihat Hela bingung, dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Si Gagak bertanya tentang apakah mereka memang harus bertarung, dan Hela yang mendengar hal itu pun langsung tersenyum, lalu ia pun melukai dirinya sendiri sehingga mengeluarkan sesuatu dari kulit tubuhnya. Cairan yang keluar dari tubuh dan kulit Hela mulai bergerak, dan ternyata cairan itu berubah menjadi lengan yang menyerang pada Gagak Odin di hadapannya. Si Gagak dengan cepat langsung menahan semua serangan tersebut. Hela sendiri mulai tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang bertarung adalah satu-satunya cara bagi mereka. Gagak Odin mulai kesulitan karena ternyata tadi Hela melakukan serangan yang cukup kuat pada dirinya. Terlihat serangan Hela memberikan efek yang luar biasa pada Gagak Odin tersebut. Jaehyun yang terkena efek pertarungan tersebut pun menahannya dengan kuat. Sedangkan Gagak Odin berkata bahwa Hela dan Loki sudah keterlaluan karena mereka bergantung pada manusia untuk mengakhiri perang para dewa. Hela yang mendengar hal itu tersenyum dan dia berkata bahwa itu tak ada bedanya dengan Odin yang juga menghabisi manusia tak bersalah. Karena hal itu si Gagak pun berkata bahwa ia akan mundur untuk sekarang. Namun meski begitu si Gagak berkata bahwa jika lain kali Hela mengganggu lagi, maka itu akan dianggap bahwa Hela telah melanggar perjanjian dengan Aesir. Hela terus melindungi Jaehyun. Ia berkata agar si Gagak melakukan semua hal sesukanya. Namun sambil melakukan serangan terlihat ia pun berkata bahwa jika si Gagak terus mengincar Jaehyun, maka ia bisa memenggal lehernya kapanpun ia mau. Hela mengatakan bahwa perjanjian hanya berisi tentang para dewa dan pasukan Half Aesir, dan Gagak Odin yang berada di hadapannya sekarang tidak masalah jika harus dihabisi begitu saja. Gagak Odin pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Gagak Odin menghilang dalam kegelapan sedangkan Hela memperhatikannya dari belakang. Hela mulai melirik ke arah Jaehyun, dan Jaehyun sendiri saat ini kesakitan sehingga tubuhnya mengeluarkan cairan yang berbahaya. Hela mulai memanggil Jaehyun. Ia tersenyum manis dan berkata bahwa dirinya adalah Hela yang merupakan avatar dari Hel. Jaehyun memperhatikan Hela yang berada di hadapannya, karena saat ini Hela berkata bahwa dirinya adalah orang yang terus memperhatikan Jaehyun yang merupakan Nemesis. Hela juga menjelaskan bahwa dirinya akan membimbing dan membantu Jaehyun untuk melewati The Five Trial. Lalu setelah itu Hela membungkukkan badannya pada Jaehyun.
Beberapa waktu setelah itu cerita pun berganti kembali ke tempat tinggal Jaehyun. Dan terlihat saat ini Jaehyun sedang menyembuhkan luka milik dirinya sendiri. Jaehyun kesakitan ketika menggunakan kekuatan tersebut. Sedangkan Hela berkata agar Jaehyun menanyakan semua hal dan ia akan menjawab sebisanya. Jaehyun pun bertanya tentang siapa identitas asli dari Min Seong-oh yang sebelumnya menyerang mereka. Hela berkata bahwa Min Seong-oh bukanlah ayah kandung dari Jaehyun. Hela menjelaskan bahwa identitas asli dari Min Seong-oh adalah gagak Odin yang bernama Hugin. Dijelaskan bahwa Hugin adalah makhluk yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi manusia dengan melahap pikiran manusia sendiri. Hugin ini meminjam kekuatan gagak lain untuk memanipulasi Jaehyun dan keluarganya, dan hal itu sudah dilakukan sedari lama untuk mencegah Aknemesis agar berkembang. Jaehyun hanya terdiam dan ia bertanya kembali tentang apakah benar si gagak bukanlah ayah kandung dari Jaehyun. Hela bersiap menggunakan kekuatannya kembali dan ia berkata bahwa sepertinya melihat langsung akan lebih efektif daripada menjelaskan. Hela mulai menggunakan kekuatannya, sedangkan Jaehyun kaget karena ada sesuatu yang mulai masuk ke dalam ingatannya lagi. Jaehyun terdiam karena sekarang ia mendengar teriakan bahwa dirinya bukanlah orang yang berguna. Ternyata itu adalah ingatan ketika Jaehyun masih kecil. Jaehyun terkejut karena ternyata sekarang ia sedang melihat dirinya ketika kecil yang sedang dihantam oleh Hugin. Hugin menatap dingin dan ia mengatakan bahwa Jaehyun adalah bocah yang tidak berguna karena membangkitkan magic power-nya. Jaehyun pun ingat bahwa ayahnya tak menyukai Jaehyun yang bisa membangkitkan magic power dan kenangan di rumahnya menjadi dipenuhi dengan siksaan fisik dan juga verbal. Meski begitu ibu Jaehyun selalu mencoba menghentikannya. Jaehyun sekarang hanya bisa memperhatikannya karena dulu ibunda dari Jaehyun berkata bahwa Hugin tak boleh memukul Jaehyun lagi. Hugin saat itu malah semakin marah dan kekerasan terjadi kembali pada rumah kecil tersebut. Namun sekarang terlihat Jaehyun mendapatkan ingatannya yang hilang. Sebuah dupa mulai menyala dan di sana ada Jaehyun yang menangis karena telah kehilangan seseorang. Ibu Jaehyun juga menangis dan dia berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jaehyun hanya bisa terdiam, lalu matanya terbelalak ketika melihat sesuatu yang ada di hadapannya saat ini. Terlihat ia melihat ke arah orang yang meninggal dengan dupa di depannya. Orang yang meninggal itu terasa familiar, sehingga Jaehyun merasa tercekik pada keadaan saat ini. Jaehyun mengatakan bahwa ia merasa seperti itu bukan karena dupa yang ada di sana, tapi hal itu terjadi karena ia merasa bahwa dirinya telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Jaehyun ingat kembali dengan sebuah es krim. Terlihat dulu ada ayah Jaehyun asli yang membelikan dirinya es krim, dan ia tersenyum hangat pada saat itu. Ibu Jaehyun marah karena hal tersebut, sedangkan ayahnya mengatakan bahwa tadi Jaehyun ini terlihat seperti menginginkan es krimnya. Jaehyun sangat senang dengan hal itu, dan hal tersebut terjadi ketika dirinya masih kecil. Ternyata mereka adalah keluarga cemara yang berbahagia dan selalu menikmati hidup bersama seperti surga. Jaehyun pun sekarang menangis dan ia bertanya tentang mengapa sekarang semuanya malah menjadi buruk. Jaehyun ingat dengan ayah kandungnya yang telah meninggal dan pergi dari dunia. Dan karena hal itu air mata tak terbendung sehingga mengalir deras dari mata milik Min Jaehyun. Sistem pun memberitahu bahwa sekarang semua ingatan cadangan milik Jaehyun telah diterima. Jaehyun langsung terduduk dan di sana ia berteriak kencang setelah melihat ingatan yang seharusnya dirinya miliki. Hela berkata bahwa dengan begini sekarang Jaehyun telah bebas dari manipulasi ingatan Hugin. Jaehyun sendiri masih menangis dan ia bertanya kembali tentang mengapa semuanya malah menjadi seperti itu. Hela menjawab bahwa hal itu bisa terjadi karena Jaehyun terlahir dengan takdir untuk menjadi sang Aknemesis. Ketika mendengar kata Aknemesis lagi, Jaehyun bingung. Lalu dengan wajah kesal ia bertanya tentang omong kosong macam apa yang telah menghancurkan hidupnya tersebut. Hela hanya bisa terdiam. Lalu di sana ia mulai menjelaskan bahwa 10.000 tahun yang lalu perang Ragnarok terjadi. Dan sekarang Hela akan menunjukkan hal itu pada Jaehyun karena ia tahu bahwa semuanya bermula dari sana. Dijelaskan bahwa Ragnarok adalah perang terakhir dan terbesar dari para dewa, di mana semua kisah akan berakhir dan pertempuran itu dikenal sebagai The Apocalypse. Dalam peperangan tersebut, aliansi anti-Aesir bertarung dengan kuat, namun pada akhirnya mereka kalah oleh Dewa-Dewi Aesir dan pasukan yang dipimpin oleh Valkyrie. Setelah peperangan, Odin memaksa anti-Aesir untuk menyetujui perjanjian sebagai ganti mengampuni nyawa mereka, yang dimana perjanjian itu adalah para dewa anti-Aesir tidak akan memberikan ancaman lagi dan tunduk pada Odin yang dianggap maha kuasa. Hela menjelaskan bahwa perjanjian itu membuat posisi Odin semakin kuat, sehingga hal itu membuat seluruh dimensi dan banyak dunia menjadi hancur karena Aesir yang bertindak semena-mena.
Jaehyun yang mendengar hal itu hanya bisa menatap tajam, dan Hela pun mengatakan bahwa sebuah ramalan muncul dari Nornir yang dimana para Nornir mengatakan bahwa 10.000 tahun dari apokalips pertama, yaitu saat apokalips kedua, maka akan ada ras makhluk paling lemah yang bisa menggulingkan kekuasaan Odin dan menciptakan dunia baru. Hela menjelaskan bahwa menurut ramalan, orang yang ditakdirkan menjadi Archnemesis adalah Jaehyun. Jaehyun yang mendengar hal itu hanya menatap tajam, karena bahkan Hela juga mengatakan jika Jaehyun ini adalah harapan dari mereka semua. Jaehyun sekarang malah mengepalkan tangannya. Dengan wajah kesal di sana ia pun bertanya tentang apakah mereka ingin menggunakan dirinya untuk mengalahkan Odin. Hela menjawab bahwa memang seperti itu, dan saat ini Jaehyun bertanya kembali tentang apa tujuan Odin dan apa yang didapatkan oleh Odin dengan melakukan hal tersebut. Hela menjawab bahwa Odin ingin mendapatkan otoritas tertinggi atas 9 realm. Jaehyun tiba-tiba kaget karena ia mendapat tekanan besar akibat kekesalan yang dikeluarkan oleh Hela barusan. Dijelaskan bahwa Odin ini menginginkan kekuatan untuk mengendalikan 9 dunia, dan salah satu dari dunia tersebut adalah bumi yang sekarang ditempati oleh Jaehyun. Sins pun berganti ke tempat para dewa. Terlihat di sana Odin yang mengomel dan ia mengatakan tentang mengapa ia harus berurusan dengan makhluk rendahan hanya karena sebuah ramalan. Orang yang ada di sana pun mengatakan bahwa manusia itu lemah dan bahkan manusia juga tidak bisa menggores tubuh mereka sedikit pun. Tapi tetap saja ia mengatakan bahwa menghentikan pertumbuhan adalah hal yang terbaik agar ramalannya tidak terjadi. Odin mengatakan bahwa para Vanir atau pasukan anti-Aesir masih keras kepala dan seharusnya mereka sudah paham posisinya saja. Dengan matanya yang sudah tidak ada satu di sana, Odin pun mengatakan agar Heimdall menerima otoritas untuk mengurus satu realm. Heimdall yang tadi berbicara dengan Odin pun tersenyum. Terlihat ia adalah salah satu dewa dari Aesir, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengurus satu realm dan meninggalkan Asgard untuk sementara. Di bumi sendiri sekarang Jaehyun masih kebingungan tentang maksud dari Hela. Sedangkan Hela terus menjelaskan bahwa tujuan Odin memang menguasai 9 realm atau seluruh dunia. Hela mengatakan bahwa Odin telah menguasai keempat realm di alam semesta, dan sekarang Odin berniat untuk menguasai semuanya dengan Ragnarok kedua. Jaehyun yang mendengar hal itu bingung, dan ia bertanya tentang mengapa Odin tidak menghabisinya saja. Hela mulai bergerak. Ia berkata bahwa hal itu bisa terjadi karena sesuatu yang disebut sebagai power of prophecy, yang dimana hal itu juga bahkan tak bisa dikuasai oleh para dewa. Jaehyun bingung tentang perkataan dari Hela barusan, sedangkan Hela mengatakan bahwa Jaehyun dilindungi oleh kekuatan tersebut. Meski begitu di sana Hela juga menjelaskan bahwa jika tak ada kekuatan yang abadi, gimana kekuatan Jaehyun ini bisa hilang ketika Ragnarok kedua akan terjadi. Hela memegang tubuh Jaehyun, dan di sana ia mengatakan bahwa jika lebih akurat kalau mengatakan Jaehyun ini sudah pernah dihabisi oleh Odin sebelumnya. Jaehyun tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya yang dulu pernah tewas adalah rencana dari Odin. Jaehyun juga kesal. Ia berkata bahwa Odin sudah mempermainkan hidupnya dari awal, mulai dari menghabisi keluarganya dan juga memanipulasi ingatan Jaehyun. Hela bertanya tentang apakah Jaehyun ingin membalaskan dendamnya. Jaehyun hanya terdiam, sedangkan Hela mengatakan bahwa jika kekuatan Jaehyun besar, maka ia juga bisa melindungi hal berharga bagi dirinya. Dengan wajah yang imut mengerikan di sana, Hela menjelaskan bahwa ia adalah pemandu dari The Five Trial. Hela memperhatikan Jaehyun yang merupakan Archnemesis yang ditakdirkan. Lalu di sana ia pun mengatakan bahwa dirinya akan memberikan tes agar Jaehyun menjadi lebih kuat dan bisa menghabisi Odin di masa yang akan datang. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita memelihara kucing dengan baik, karena bisa saja nanti berubah jadi waifu. Waduh. Mungkin segitu saja, saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.